Shalom, apa kabar? Seberapa banyak kita di sini yang merasakan sukacita melimpah pada akhir bulan ini? Bukan karena kita mau gajian atau apa ya, Bapak Ibu Saudara, tapi karena kebaikan Tuhan yang nyatakan dalam kehidupan kita semua. Yuk, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat pemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bermudah hadirat Tuhan, hadir di tengah. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
Engkau setia, Engkau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau sedia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Lebih lagi kita akui bahwa Tuhan Yesus setia. Dan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau sedia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Berikan sorak-sorak Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk bersukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bersorak-sorai pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada semangat? Aminnya kok lemes? Ada semangat? Amin. Oke. Ya. Percaya kalau Tuhan Yesus kita setia? Percaya kalau Tuhan Yesus kita ajaib? Oke, kalau gitu kita nyanyikan. Kita sama-sama bersukacita ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih.
Yesus ajaib. Oke, kita nyanyikan ya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan selalu. Yesusku ajaib. Letakkan lagi ya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah. Yesus aja, Yesus aja, Dia berkuasa, ada mujizat, Yesus aja. Kita deklarasikan bahwa Yesus aja, Yesus aja, Dia berkuasa. Oke, Tuhan Yesus itu ajaib, baik, setia. Setuju? Ya udah, ayo kita lanjut ya. Kita sorak-sorak. Senyum dong. Mana senyumnya? Gak kelihatan. Oke, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Kita percaya bahwa Dia baik. Jadi kita lebih semangat lagi nyatakan, deklarasikan bahwa Tuhan Yesus baik. Oke, Tuhan. Oke. Kalau ini saudara, yuk sama-sama kita katakan ya. Yesus baik bagiku. Tunjuk.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Angkat jempol saja. Tuhan baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Capek. Enggak kan? Oke. Tapi kita sudah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami
Yesus, terima kasih, kami ucap syukur, kami siap untuk belajar akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, saudaraku, kita ada semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih sehat, kita bisa bertatap muka dengan saudara-saudara seiman, kita bisa beribadah. Itu adalah satu kemurahan yang terbesar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku, minggu yang lalu ketika Ibu Erna sudah melayani kita, ya, dia sampaikan nubuatan tentang ya akhir zaman ini, ya. Kita sudah akhir dari Oktober, kita masuk November dan Natalan, tahun baru deh. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar banyak kabar, ya, tahun depan kita ini masuk di tahun yang gelap. Waktu corona itu sudah gelap, nanti ini tambah gelap, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan dan Ibu Pendeta Ella sudah sampaikan, ya, kita jangan takut untuk masuk tahun yang gelap. Kenapa? Karena Tuhan menggendong kita, ya, sampai masa tua kita, ya. Sampai putih rambut Muna, saya ini sudah putih, nanti saya digendong sama Tuhan, haleluya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sampai masa tua kita digendong Tuhan, kita dituntun Tuhan. Tetapi sekarang yang jadi pertanyaannya, yang digendong Tuhan ini siapa? Ya. Apakah semuanya digendong Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, atau khusus hamba-hamba Tuhan saja, atau semua umatnya? Saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang sesuatu yang akan Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita, supaya Tuhan menggendong kita. Kita melihat, ya, dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ini ayat yang tidak asing, ini adalah ayat hafalan dan kesukaan bagi kita semua. Ulangan pasal 28, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini ayat hafalan bagi kita semua karena judulnya adalah berkat. Nah, saudara, inilah yang Tuhan, umat Tuhan yang digendong oleh Tuhan sampai selamanya, ya, sampai masa tua kita, bahkan sampai di dalam kekekalan. Tuhan akan membawa kita ke sana, yaitu orang-orang yang baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Dan semua yang ada dalam dunia ini yang tercatat Kristen, yang tercatat pengikut Tuhan, yang sanggup dan mau mendengarkan baik-baik dan melakukan perintahnya dengan setia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, yakinlah kita bahwa kita akan digendong Tuhan sampai masa putih rambut. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan perintahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini ketika Tuhan sampaikan kepada orang Israel, Tuhan ingin orang Israel, umat pilihannya ini, benar-benar hidup di dalam berkat Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Ya. Syaratnya cuma satu, engkau mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana sejarah bangsa Israel. Ya. Sedikit mereka melakukan, jatuhnya banyak, pelanggarannya lebih banyak. Ya. Masuk ke dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-15 itu adalah kutuk, ya. Kalau mereka tidak mendengarkan dan melakukan dengan setia perintah Tuhan, kutuk yang akan didapat. Dan mereka alami itu. Ketika mereka alami kutuk, ya mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta ampun, minta ampun.
Tuhan berkati, Tuhan ampuni. Mereka hidup dalam kebenaran. Tapi nanti selanjutnya, keturunan selanjutnya berbuat dosa lagi. Dan itu terus berjalan. Hingga sampai akhirnya mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan puji Tuhannya, kasih karunia-Nya itu diberikan kepada kita, ya, yang bukan keturunan Israel secara jasmani, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada akibat-akibat jika kita tidak mendengarkan dan melakukan perintahnya. Tuhan cuma mau kamu taat. Itu keinginan Tuhan dari awal, ya, kepada manusia pertama. Tuhan ingin kita ini taat suara Tuhan, dengar suara Tuhan dan lakukan. Taat. Sepertinya gampang ya, taat. T-A-A-T kalau Bu Erna ya dijabarkan, dieja T-A-A-T. Anak kecil bisa, nulis taat gimana? Nulisnya gampang, tetapi melakukannya. Karena ketaatan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Itu yang membuat juga bangsa Israel selalu melakukan keinginan daging, selalu melakukan keinginannya sendiri. Selalu, mari kita belajar, ya, untuk selalu taat. Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengarkan, baik di gereja, dimanapun, di HP dan lain sebagainya. Saya punya teman saudara yang dikasih Tuhan, ya. Dia nggak takut Tuhan, orang Kristen tapi nggak takut Tuhan. Setiap hari dia sharing, bagikan ke teman-temannya firman Tuhan. Dia ambil di YouTube, dia bagikan ke teman-temannya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan di dalam kehidupannya, seperti ya kapal pecah. Dia tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menjadi kepala keluarga, tidak bisa menjadi, kalau di luar ya buka pintu, waduh baik dia, seperti anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan perintahnya, seperti sopan. Dia ketemu, kalau dia ketemu saya, Bu Pendeta Yanti, ya baik. Tetapi kalau istrinya cerita, ya saya kasih kasihan, bisa KDRT, bisa ya macam-macam dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau dia sharing firman Tuhan, bahkan dia kirim ke saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dipikir saya nggak tahu, padahal istrinya curhatnya ke saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melakukan dengan setia, ya, perintahnya itu tidak gampang. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita nih taat. Apa sih perintah Tuhan? Apa sih yang sudah diatur oleh Tuhan ini? Saudara yang dikasih Tuhan, yang harus kita lakukan kepada umat ciptaannya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu, saudara, ketika zaman Tuhan Yesus meringkasnya perintah Tuhan ini hanya 2 hal saja, ya. Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasih Tuhan, dari seluruh firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan meringkasnya hanya 2 hukum saja. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga ayat hafalan dan gampang kita sudah menghafalnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Tapi apakah kita sudah melakukannya dengan setia, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Saudara yang dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan dengan seluruh kekuatan kita bukan hal yang mudah. Mempercayai Tuhan ketika masalah kita sedang terjadi dalam kehidupan kita dan jawaban doa kita belum dijawab, apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah kita percaya Tuhan ada di dalam hidup kita? Apakah kita percaya Tuhan sudah mendengar doa kita? Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan mungkin Tuhan tidak jawab doa kita. Apakah kita masih percaya? Apakah kita masih mengasihinya? Saudara yang dikasih Tuhan, kasihilah Tuhan. Mungkin kita tidak melihat, aku tidak pernah lihat Tuhan loh. Tante, aku tidak pernah melihat ya, bagaimana sih wujudnya Tuhan. Kalau mengasihi sesama ya, apalagi mengasihi pacar itu gampang ya, saudara. Kelihatan orangnya ya, ulang tahun tak berikan coklat, bunga dan ini mengasihi. Tapi Tuhan saya tidak kelihatan. Ya apa mengasihinya? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel dikasihkan perintah Tuhan untuk mengasihi ya, Tuhan, kita melihat 10 perintah Allah di dalam Keluaran pasal yang Keluaran 20 ya. Oh, itu gembala hafal, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara jangan mau kalah ya, hafalkan 10 perintah Tuhan ya. Ini adalah maksudnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita mulai baca dari ayat yang ketiga saja ya. Jangan, ayat yang ketiga ya, mulai. Ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allahmu akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, sampai di situ saja. Itu adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan ada Allah lain. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Tuhan mau yang pertama, yang harus kita tuju, yang harus kita kasihi, yang harus kita hormati. Jangan ada yang lain yang harus kita cintai. Bahkan mungkin kalau saudara mencintai suami, istri, pacar saudara ya. Kalau sekarang dikatakan bucin ya, sangat bucin ya. Itu harus nomor 2. Nomor 1 tetap Allah yang harus kita cintai, yang harus kita kasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara yang dikasih Tuhan, ya saya sudah mencintai, saya sudah melayani ya, karena saya mencintai Tuhan ya. Saudara akan merasakan jikalau Tuhan sudah menjamah saudara akan mengasihi Tuhan lebih daripada manusia. Dan memang kita harus mengasihi Tuhan, hukum yang kedua ya, yang tadi kita baca. Tetapi Tuhan tetap mau dia yang nomor 1. Jangan ada padamu Allah lain. Siapa yang kita dialahkan, siapa yang kita unggulkan dalam kehidupan ini, kita harus taruh itu ya. Kita harus tetap nomor 1 kan Tuhan.
Nomor 1 Tuhan, nomor 2 suami atau istri, 3 anakmu atau keluarga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu urutan-urutannya. Tetap di atas segalanya Tuhanlah yang harus kita sembah, yang harus kita percayai. Yang kedua, jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun yang kamu sembah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan membuat sesuatu benda yang melebihi dari Tuhan, atau yang kita percayai, wah aku beli salib ini ya, di dalam salib ini ada Tuhan Yesus. Apalagi ya kan ada patungnya. Ya maaf ya, saya menaruh kembali patung yang taruh di sini ya. Karena tidak boleh ada patung apapun. Maaf yang naruh di sini ya. Ya maksud saya bukan itu ya. Bukan untuk saya taruh patung di sini diganti sama Mbak Yanti gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena membuat kita salah fokus nanti kalau di depan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun tidak ada gambarnya Tuhan Yesus, tidak ada salibnya Tuhan Yesus, tapi kalau di hatimu ada Tuhan, Dia bertahta di sana, Dia akan menyertai kehidupan kita. Jadi jangan percaya, Alkitab ini firman Tuhan, benar ini firman Tuhan. Jangan sedikit-sedikit bawa firman Tuhan ke sana kemari dibawa. Ini berkuasa ya. Kalau mendoakan, ini tak tumpangi cedok ya, sakit jadi digebuk sama Alkitab ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan ada benda apapun yang kamu anggap sakral atau ajaib, tidak boleh ya. Tuhan tidak mau seperti itu. Hanya Tuhan saja di dalam roh dan kebenaran itu yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ya, sedikit-sedikit ya, kalau Tuhan Yesus ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita membuat itu nama Tuhan dengan guyonan, dengan bercandaan, itu yang Tuhan tidak mau. Karena nama Tuhan itu adalah kudus. Jadi kita tidak boleh bercandaan dengan memakai atau membawa nama-nama Tuhan. Bercandaan yang biasa itu tidak apa-apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan kuduskanlah hari Sabtu. Maksudnya Tuhan itu ibadah ya. Tuhan mau waktu itu orang Israel selalu beribadah dan sudah ditentukan hari-hari ibadah. Demikian juga kita ya, umat Kristen, hari Minggu kita beribadah. Jangan sampai kita menerima job di waktu yang sama dengan ibadah. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati saudara. Jika saudara berani menaruh waktu itu, enggak waktu ibadah, ya, jobnya tinggal dulu. Ya. Mungkin untungnya berlipat kali ganda ya kalau hari Minggu itu. Ya kalau kamu masuk, ya gajinya 3 kali lipat ya. Seperti itu. Ya. Tapi enggak waktu ibadah kita paling 2 jam ya. Yang ibadah yang serius beda dengan toko-tokonya ya. Kalau saya pulang itu jam 1, jam 2 sampai itu nang gereja apa ya. Loh, saya ini juru kunci ya. Beda dengan jemaat 2 jam pulang selesai ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan mau kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau menyediakan waktu ya. Bukan hanya seminggu sekali hari ibadah, tetapi di waktu-waktu saudara di rumah ya. Harus kita memberikan hari Sabat kita, hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, menyembah kita kepada Tuhan. Sehari 24 jam ya, saudara harus berikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu aku setiap hari berdoa, bayangin doa makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur, bangun tidur, 5 kali kan. Selain Tuhan yang dimaksud Tuhan ya, kuduskan hari Sabat, tidak seperti itu. Tuhan maunya walaupun hanya 10 menit, 15 menit, tapi kamu duduk di bawah kaki Tuhan, kamu menyembah, kamu memuji, menyerahkan ya, istilahnya apa ini, tersungkur di kaki Tuhan, walaupun hanya 5 menit, suruh hanya menyembah, memuji ya.
Serahkan semuanya. Lalu Tuhan itu tahu setiap masalahmu. Tuhan tahu sebelum kamu ngomong. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kekuatan, segenap hati, segenap akal budi. Inilah saudara yang Tuhan mau. Kita mengasihi Dia, menghormati Dia, menyembah Dia dengan seluruh kekuatan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan seperti itu, ya, kita akan dapat merasakan, ya, karena dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air dari Allah. Sudah istilahnya dekat Tuhan, suka duduk di kaki Tuhan. Itu kelihatan, dengan sendirian kelihatan, ya, dari cara ngomongnya, dari caranya. Kita dekat saja itu terasa. Kalau kita orang ini itu mengasihi Tuhan, ya, akan terasa mengalir dalam kehidupan kita. Saudara mau seperti itu, cobaan, ya. Cobaan, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang pertama, ya, perintahnya yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita mengasihi. Kita kembali ke dalam Matius tadi, ya saudaraku, mengasihi saudara kita dengan sungguh-sungguh seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengasihi diri sendiri ini, kita kan mau yang terbaik kan. Kita kan tidak mau untuk kalau pakai baju yang wis gak apa-apa ini sobek-sobek aku seneng kok, keluar sana sini, kan nggak mungkin seperti itu, ya. Kita kan mau yang terbaik, ya. Memang kita tidak bisa mungkin yang beli yang mahal. Kalau sudah bisa beli yang mahal, ya tidak apa-apa, duitmu duduk minta saya, ya. Gak apa-apa, beli aja. Kalau tidak mampu ya sudah, yang penting rapi, ya. Kalau kita mau mesti memakai baju yang enak dan bersih, yang seger, kan dipakai badan kita ini enak. Ya, ini mengasihi diri kita sendiri, ya. Yang rambutnya keriting sekarang sudah direbonding, diluruskan, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain dengan diri kita sendiri? Kita tidak bisa mengasihi. Rawat diri kita ini, ya, supaya diri kita ini sehat, ya, wangi, enak dipandang orang, ya. Senang, teman-teman kita sangat enak kalau berteman dengan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan bisa untuk mengasihi sesama kita. Kita mau makan enak, ya, ya beli yang sekarang itu zamannya Korean food, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, beli itu. Nah, kalau mungkin saudaramu ada yang belum makan, beli no. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi yang dibeli no, ojo jaga terus, ya. Ini yang tidak baik. Demikian, ini loh hamba Tuhan, dia mengasihi sesama, ya, melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh, ya, dipepet terus, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak seperti itu, ya. Tapi kita harus mengasihi. Kalau kita mengasihi, ya, yang pertama karena kita mencintai Tuhan benar-benar dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima aliran dari Roh Kudus dan mengasihi sesama. Itu akan muncul buah-buah kebenaran, ya. Saudara pasti tahu buah roh itu, sudah hafal 9 buah roh itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan setia perintah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita memiliki hati yang penuh dengan ketaatan. Sudah biar dikasih Tuhan, kalau kita memiliki itu semuanya, mengasihi sesama kita, ya, kebenaran itu akan mengalir, ya.
Seperti air itu ya, kalau ini dibuka di sini kan penuh, kalau diisi pasti akan meluber. Nah seperti itulah kasih kita. Kalau meluber ini maka sesama kita akan merasakan ya, dari kesejukan air ini, karena diisi terus oleh Tuhan hubungan kita dengan Tuhan. Sesama kita merasakan kesabaran kita, sesama kita merasakan kasih kita, sesama kita merasakan kemurahan kita, sesama kita merasakan penguasaan diri kita, lembutan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita teman kita yang menjauh dengan kita perlu bertanya kenapa ya? Kita harus menjadi berkat, karena kita sudah mendapat berkat, kita harus menjadi berkat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita taat kepada firman Tuhan ini, lakukan. Saudaraku, jika kita tidak melakukan firman Tuhan, bahkan sudah sering kali kita sudah mendengar firman Tuhan, kita ini berada di hari-hari yang gelap, hari-hari terakhir. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan. Firman Tuhan ini selalu mengingatkan, jika kita sampai detik ini kita tidak dengar suara Tuhan dengan baik-baik dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka di akhir nanti ketika Tuhan datang, Tuhan akan berterus terang bahwa tidak mengenal kita. Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang berpura-pura ini adalah orang yang jahat. Seperti yang saya tadi katakan, teman saya itu, ya seperti baik ya, kalau ketemu haleluya, puji Tuhan ya, tapi di dalam rumah ya dia pembuat kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak mengenal orang itu 24 jam, kita juga tidak akan tahu. Kalau istrinya dia nggak curhat sama saya juga saya nggak akan tahu. Demikian juga kita semua, saya nggak tahu saudara di rumah bagaimana, di dalam rumah saudara bagaimana, saya nggak tahu. Kalaupun saya berkunjung ke rumah saudara, dibetulkan semuanya baik-baik. Yang tahu hanya orang terdekatmu yang hidup 24 jam denganmu. Saudara, hari terakhir banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Dengan lain kata, ini orang melayani, dia bisa buat mukjizat, dia bisa bernubuat dan mengadakan banyak mukjizat. Sekarang ini banyak ya hamba Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. Kita melihat di YouTube, banyak sekali hamba Tuhan. Saudara, tidak usah lihat hamba Tuhan itu, lihat dirimu sendiri, hubunganmu dengan Tuhan itu bagaimana. Apakah kita dikenal oleh Tuhan? Apakah Tuhan mengenal kita? Jangan sampai kita sudah melayani sedemikian ya, latihan sedemikian, melayani hari Minggu sedemikian, saat Tuhan datang, aku gak kenal kamu. Terakhir itu Tuhan akan berterus terang. Dan semuanya ya, ketika kita sudah di hadapan pengadilan Tuhan, kita dilihat oleh semuanya. Jadi di sana nanti kita loala ini itu sepertinya ini koyok yo ya.
bisa membuat mukjizat seperti ini. Ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau manusia tidak mengenal kita tidak apa-apa. Yang terpenting adalah Tuhan mengenal kita. Dan itu nanti hari-hari terakhir. Kita ini sudah masuk di hari-hari terakhir. Sehingga jaga kehidupan kita ini. Jangan sampai pas waktunya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, encah daripadaku, kamu yang membuat kejahatan. Kita pura-pura melayani, pura-pura ke gereja. Ini adalah pembuat kejahatan di hadapan Tuhan. Hanya datang di ibadah saja, duduk dengar boleh. Di rumah apakah kita melayani Tuhan? Di rumah apakah kita menyembah Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, dulu saya punya teman hamba Tuhan, dan dia punya PRT-nya. Dia bilang, Mas, ini anak sampean itu manisnya Mbak Yanti, tapi sampean nggak tahu sehari-harinya. PRT-nya bilang seperti itu. Kebun binatang metu kabeh. Ya. Kalau sama PRT-nya itu seperti keset kalau pemerintah ya, dengan diktator. Tetapi ketika masuk dalam gereja, haleluya, penginjilan, dia kasih berkat, ya, kasih sesuatu. Saudara yang kasih Tuhan, ini pembuat kejahatan. Tuhan tidak mengenal dia. Dia pikir, oh Tuhan, saya akan dapat pahala ya. Dia berlaku baik, menyampaikan firman, memberikan sesuatu ya kepada mungkin pelayanan ke gelandangan ya, tukang-tukang becak ya, orang duafa yang mungkin memberi. Dia pikir dia dapat sesuatu dalam catatan Allah. Tidak. Tuhan bilang, engkau pembuat kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita tidak bisa memberikan apa-apa untuk orang lain. Yang hanya saudara bisa berikan, kita menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ketika dia berada di dalam rumah Maria dan Marta, Maria yang duduk di kaki Tuhan, itu yang Tuhan paling suka. Dan Maria sibuk gawekno kopi, gawekno mie ayam mungkin ya untuk Tuhan. Sibuk. Memang tidak apa. Tuhan juga suka ya kasih minum, kasih kue ya. Tetapi yang terutama duduk dulu di kaki Tuhan ya. Dengarkan dulu firman Tuhan, dengarkan dulu apa kata Tuhan. Setelah selesai baru ambilin kopinya untuk Tuhan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang terpenting adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Memang perlu ya, sudah latihan perlu ya, memberi suara yang terbaik perlu ya, latihan musik perlu. Tapi Tuhan mau kita duduk di kaki Tuhan dulu. Bukan berarti Anda 20 menit ya duduk di kaki Tuhan, lewat jamnya. Bukan di sini, tapi di dalam kamarmu, dalam rumahmu ya. Senangkan Tuhan, sembah Tuhan, mengasihi Tuhan, hormati Tuhan. Dan kita bukan pembuat kejahatan, karena kita tidak menipu Tuhan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah nanti saat kita masuk di dalam masa-masa yang gelap ini, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita sebagai anak-anak yang diberkati, sehingga saudara yang dikasih Tuhan, kita bukan orang pembuat kejahatan. Kita dikenal Tuhan. Sudah tidak lama lagi loh saudara, masuk di masa yang gelap ini. Saudara tetap digendong Tuhan. Apa saudara mau dibiarkan saja? Sing digendong Pak Kom, Kak Erna, Tante Yanti ya. Semuanya kita digendong Tuhan ya.
karena kita orang-orang yang melakukan, mendengarkan suara Tuhan dengan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah di hari-hari terakhir ini kita membenahi hidup kita ya. Kita masih ada kesempatan ya, yang sedikit ini perbarui diri kita ya. Kasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan orang tidak lihat, tapi dari kehidupanmu ya, bisa dirasakan oleh orang lain kalau kita mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia perintah-perintahnya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan, biarlah kita selalu belajar dan melakukan kehendak Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Biarlah kita menjadi pribadi yang dikenal Tuhan. Jangan sampai kita pada akhirnya Tuhan tidak mengenal kita. Amin. Betapa tragisnya kalau kita sudah melayani, kita tiap Sabtu, tiap Minggu, tiap jam-jam ibadah kita melakukan ibadah. Tapi kalau Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Amin. Mau diberkati Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Nanti dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gampang, sulit. Iya. Yang bisa itu bisa kita kenapa dikatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesuatu yang sangat sulit. Kalau kita mengasihi kita sendiri, sesuatu yang sangat baik, yang terbaik untuk diri kita. Tapi kalau untuk sesama kadang kita sulit, ya. Tapi biarlah kita melakukan untuk Tuhan, ya. Pada waktu kita memberikan persembahan sesuatu untuk Tuhan, pada waktu Asia di depan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusianya. Memang untuk manusia, karena sesamamu manusia. Tapi segala sesuatu, apalagi yang ada di mimbar, segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita bisa memainkan kita bisa memainkan melodi dengan sangat baik, kita memainkan musik dengan harmonis yang baik, Tuhan yang disenangkan. Ya. Kalau di Ulangan 28 tadi, coba dibuka Ulangan 28 tadi, judulnya adalah berkat. Suka dengan berkat. Kalau di Ulangan 27 itu di ayat 11, Ulangan 27 ayat 11 itu dikatakan tentang Ulangan 27 ayat 11, judulnya apa? Tentang apa ini? Iya. Dikatakan bersedia bagimu hari ini berkat atau kita minta bukan. Amin. Apa yang katakan tentang butuh? Kalau berkatnya mungkin kita hafal ya, dengan sholat Tuhan gini, segala berkat ini akan datang padamu menjadi bagianmu, diberkatilah di kota, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah ini, diberkatilah itu. Tapi apakah kita pernah melakukan sesuatu yang dikutuk oleh Tuhan? Ya. Jadi sudah dibahas ayat 16, sekutuklah orang buat patung pahatan, patung ini, patung itu. Tapi kita sekarang tidak menerjemahkan secara letterlah patung, karena kita bisa menyembah yang namanya HP, kita bisa menyembah yang namanya orang yang mungkin selalu memberikan berkat. Kita bisa menomorsatukan, membuat patung dalam tanda kutip, ya. Dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, tidak ada yang tahu. Mungkin ada yang melebihi Tuhan.
kesukaan kita, hobi kita, apapun jangan sampai terjadi. Ya. Kemudian di ayat 16 itu artinya ayat 15, ayat 16, terkutuklah orang yang memandang rendah. Ayat 16, terkutuklah orang yang memandang rendah. Ini mama-mama enak ini. Nanti pulang bisa ngomong sama anaknya. Nih, jangan lupa ulangan 27 ayat 16. Tapi jangan lupa di perjanjian baru jangan membuat hati anakmu susah. Ya. Ya, ayat firman Tuhan bukan untuk pedang mau saling membantah, tapi inilah yang terjadi. Haleluya. Saya udah mau main musik, saya udah mau BL. Dalam segala perkara muliakan Tuhan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Apa yang kau punyai, talenta apa yang kau punyai, jangan membuat engkau sombong, tapi kembalikan Tuhan. Hanya ini yang aku punya, biarlah Tuhan disenangkan. Bapak Ibu Saudara, izinkan setiap kita, setiap pribadi mengenal hati Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan sukai, apa yang tidak Tuhan sukai. Katakan, Tuhan, ini aku. Biar aku mengenal hatimu. Kalau kita mengenal Tuhan, mengenal hati Tuhan, Tuhan tidak akan pernah segan-segan untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya. Kita pujikan pribadi yang mengenal hatimu. Kita seperti rusa yang selalu haus firman Tuhan, selalu haus untuk melihat kepada Tuhan. Biarlah hati kita sudah bertanya yang menerima
berapa kali, kita berapa ratus kali kita jatuh seperti bangsa Israel. Yang muncul kedagingan kita, yang muncul keinginan kita, yang muncul adalah segala sesuatu yang mengenakan hati kita, diri kita. Kita sering mengharapkan berkat Tuhan, tapi yang kita lakukan sesuatu yang menyedihkan Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, dan Roh Kudus biar mengingatkan kita. Kita selalu haus, kita selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat jiwamu, angkat rohmu, katakan, "Nyalakan, oh
hari ini Tuhan, kami selalu mengingat betapa kami harus memperhatikan firman-Mu, Taurat-Mu dengan baik-baik, sehingga berkat-berkat itu Kau curahkan dan bukan kutuk. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, berkati pelayan, berkati keluarga, berkati apapun yang dilakukan oleh Ibu Yanti. Biarlah keluarga ini bersama Pak Medi dan saya menjadi keluarga pilihan Tuhan, menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dan kami semua juga diberkati, kami semua disayangi Tuhan, kami semua diperhatikan oleh Tuhan, karena kami memperhatikan Taurat-Mu, kami memperhatikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menerangkan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya, amin. Sudah saatnya kita akan menutup ibadah raya kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di setia untuk memberkati kami, yang dekat dengan kami, dan selalu melindungi menyertai kami. Berkati juga jemaat-jemaat yang hari ini tidak datang Tuhan, entah karena sakit atau apapun juga Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Dalam setiap kelelahan mereka,
dalam setiap problem mereka. Tuhan menjadi jalan keluar, Tuhan menjadi juru selamat, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa untuk kota Surabaya, Tuhan, meskipun corona mulai melonjak lagi, tapi kami berdoa, oleh karena kuasa-Mu, oleh karena darah-Mu, Tuhan melindungi, menyertai kami. Orang-orang yang percaya, Tuhan, Kau yang memberkati, sehingga kota Surabaya kami boleh memuji, kami boleh menyembah dengan aman dan nyaman. Berkati Indonesia ini Tuhan, banyak sekali terjadi bencana karena cuaca yang tidak bersahabat. Tapi Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang menolong orang yang kesusahan, Kau yang menolong juga Tuhan pemerintahan kami supaya tanggap atas bencana ini Tuhan, dan melindungi bangsa ini dari segala sesuatu yang bukan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Engkau tahu dan Engkau mengerti jauh-jauh lebih dari yang kami pikirkan. Kau yang memberkati jemaat-Mu, baik yang anak sekolah minggu, yang remaja, yang pemuda, yang dewasa. Tuhan, perekonomian mereka Tuhan berkati. Manusia roh Tuhan, Kau yang memberkati kami semua, sehingga kami tetap bertahan sampai pada Maranatha. Berkati Tuhan persiapan Natal, berkati panitia, berkati GPI, berkati jemaat, berkati semuanya. Dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Cuaca yang baik kami minta, sehingga kami boleh beribadah dengan aman dan nyaman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini Kau sudah menjamah kami satu persatu Tuhan menjamah. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal, itu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin.